Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masih meneruskan materi yang lalu. Ya, kalau kemarin aritmatika yang part 1, hari ini kita akan membahas tentang aritmatika yang part 2, yang bagian keduanya. Nah, ini yang kemarin. Nah, yang 1, 2, 3 ini adalah materi yang kemarin, yaitu tentang untung dan rugi, harga jual dan harga beli, diskon. Lalu yang hari ini apa yang kita bahas? Hari ini kita akan belajar tentang bruto, neto, dan tara. Dan yang kelima adalah tentang perbankan. Nah, sudah tidak sabar kan? Kita langsung saja ke materinya, bruto, neto, dan tara. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah bruto, neto, dan tara? Kira-kira di mana kalian sering menemukan istilah neto? Nah, di mana ya kira-kira kalian membaca tentang neto gram? Nah, kalau kalian menjawab di kemasan makanan, benar sekali. Ya, kita sering menemukan istilah neto nih di sini, di kemasan makanan ini. Berat bersih 500 gram. Nah, berat bersih dengan neto itu sama. Jadi ini juga ada nih, berat bersih atau neto. Nah, ini ada di kemasan makanan kan biasanya. Nah, lalu jadi apa itu bruto, neto, dan tara? Nah, untuk lebih mengertinya saya punya ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ada sebuah makanan dengan paknya. Nah, kalau makanan utuh dengan paknya ini disebut dengan bruto. Nah, kalau kita pisahkan antara pak atau kemasan dengan isinya, yang kemasannya ini adalah taranya, sedangkan yang isinya ini adalah netonya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa bruto itu sebenarnya adalah berat kotor. Berat kotor artinya apa? Berat total kemasan dan isinya. Sedangkan tara itu adalah apa ini? Kemasannya saja atau berat bungkusnya. Ya. Lalu yang terakhir adalah neto. Neto adalah berat bersih, karena berat bersih berarti adalah berat isinya saja. Ya, jadi kalau isinya ini kita timbang, itu akan menghasilkan neto atau berat bersih. Sudah cukup jelas? Nah, dari ilustrasi itu bisa kita simpulkan kalau nanti mencari bruto itu rumusnya neto ditambah tara. Kalau mencari neto, nah rumusnya neto sama dengan bruto dikurangi tara. Ya. Kalau mencari tara bagaimana? Ya, bruto dikurangi neto. Nah, biasanya juga akan kitanya tentang prosentase tara. Nah, kalau cari prosentase tara, rumusnya persentase tara sama dengan berat tara per bruto kali 100%. Nah, untuk lebih jelasnya saya punya beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama. Seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir seberat 100 kilo. Setelah ditimbang ternyata cuma 99,25 kilo. Berapa berat taranya? Yuk kita cari. Nah, kita data dulu brutonya 100 kilo, netonya 99,25 kilo. Tara tadi rumusnya adalah bruto kurangi neto, ya tinggal dikurangi saja. 100 dikurangi 99,25. Hasilnya adalah 0,75 kilo. Jadi taranya adalah 0,75. Contoh berikutnya. Ibu membeli 1 karung beras rojo lele. Ya, dengan berat bersih 9,8 kilo dan berat taranya 15 Hg ya ini atau hektogram. Berapa berat kotornya? Yuk kita data dulu. Berat bersihnya 98. Nah, ini taranya 15 Hg. Satuannya harus disamakan dulu. Berarti yang Hg dijadikan kilo. Berarti 15 Hg sama dengan 1,5 kilogram. Berarti kalau cari bruto tadi ditambahkan, bruto sama dengan neto ditambah tara. Berarti 98 ditambah 1,5. Hasilnya 99,5
kilo. Jadi bruto beras tersebut adalah 99,5 kilo. Mudah bukan? Yuk, lanjut. Contoh soal berikutnya. Nah, ini yang ditanyakan persentase taranya. Bu Enda membeli 1 keranjang buah rambutan beratnya 50 kilo dan taranya 1,250 kg. Berapa persentase taranya? Nah, kita data dulu yang diketahui, brutonya 50 kilo, taranya 1,250 kg. Lalu kita masukkan rumus taranya, persentase tara yaitu berat tara per bruto kali 100%. Oke, berat taranya 1,25 per brutonya 50 kali 100%, gitu kan? Nah, kita hitung, ternyata hasilnya adalah 2,5%. Nah, mudah bukan? Jadi, persentase taranya adalah 2,5%. Nah, soal berikutnya. Pak Hasan membeli sekarung mangga dengan berat kotor 1 kuintal dan taranya 8% dari keseluruhannya. Tentukan A, berat taranya, B adalah berapa netonya. Ya, lalu kita data dulu. 1 kuintal, bruto 1 kuintal. Nah, 1 kuintal jadikan kilo. 1 kuintal itu adalah 100 kilo. Taranya 8%, berarti berat taranya tinggal dikali. 8% dikali 100 kilo. 8% dijadikan pecahan, berarti 8 per 100 kali 100. Nah, dicoret 100-nya. Nah, hasilnya adalah 8. Nah, berarti berat taranya adalah 8 kilo. Nah, habis cari berat tara, kita cari netonya. Tadi rumus neto adalah bruto dikurangi tara. Brutonya kan tadi 100, berarti 100 dikurangi taranya ini yang A 8, berarti 100 kurangi 8 sama dengan 92 kilo. Lanjut untuk lebih jelasnya. Contoh soal yang ketiga. Nana membeli beras ketan bertuliskan bruto 50 kilo dan tara 2% dengan harga 294.000. Jika Nana ingin menjual beras ketan dengan harga 6.500 per kilo, berapa keuntungan Nana? Nah, berapa? Nah, ini berapa keuntungan Nana? Kita data dulu yang diketahui seperti biasa. Brutonya 50 kilo. Taranya 2%. Harga belinya ini 294.000. HJ-nya 6.500 rupiah per kilo. Keuntungannya yang ditanya. Berarti langkah pertama harus cari apa? Ya, langkah pertama kita cari taranya dulu, berat tara. Nah, taranya berarti kan ini 2% yang diketahui. Berarti 2 per 100 kali 50. Nah, berarti berat taranya adalah 1 kilo. Habis cari taranya, kita cari isi berasnya. Sebenarnya berasnya isinya berapa sih? Nah, karena isi berarti kita cari neto. Neto itu bruto dikurangi tara. Berarti 50 dikurangi 1 kilo sama dengan 49 kilo. Nah, berarti berasnya itu isinya, karung beras ketan itu isinya 49 kilo. 49 kilo ini yang dijual oleh Nana. Nah, berarti kita cari harga jualnya, harga jual totalnya. Tadi 1 kilonya 6.500, berarti 49 dikali 6.500. Hasilnya adalah 318.500. Itu adalah harga jualnya. Tadi cari keuntungannya. Cari keuntungan itu berarti harga jual dikurangi dengan harga beli. Tinggal kita kurangi saja. 318.500 dikurangi 294.000. Hasilnya adalah 24.500. Berarti keuntungan Nana adalah 24.500. Sudah cukup jelas? Nah, gampang kan tentang bruto neto tara?
Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang perbankan. Nah, tentunya kalian tidak asing lagi kan tentang dunia perbankan. Nah, apakah kamu pernah menabung di bank? Jelas, banyak yang sudah pernah. Apa sih keuntungan menabung di bank? Yang jelas, selain lebih aman, menabung di bank juga akan mendapatkan bunga. Nah, itu kan. Nah, ini bunga ini yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, ini rumus bunga bank. Ini adalah yang kita bahas adalah rumus bunga bank tunggal ya. Rumus bunga bank. Nah, ini dia rumusnya. B sama dengan N per 12 kali P per 100 kali mau. Ya. Saya ulangi, rumus untuk mencari bunga bank. B sama dengan N per 12 kali P per 100 kali mau. Nah, kalau nanti jika yang ditanyakan selain bunga, jika ada soal yang ditanyakan selain bunga menggunakan rumus ini. Nah, saya biasa menyebutnya dengan rumus mak min mau. Nah, mak min mau, berarti mak dikurangi mau sama dengan N per 12 kali P per 100 kali mau. Oke. Apa sih sebenarnya ini Bu? Keterangannya mana? Ya, saya jelaskan. Ini dia. Nah, ini kan tadi rumusnya. Nah, keterangannya ada di sini. Mau itu apa? Mau itu modal awal. Modal awal atau tabungan awal. Awal dia menabung itu berapa rupiah? Ya. Lalu mak itu apa? Mak itu adalah modal akhir. Ya, berarti setelah menabung dia dapat berapa? Itu adalah maknya. Nah, sedangkan N adalah lama dia menabung. Berapa lama dia menabung? Nah, lama dia menabung ini dalam bulan ya. Berarti kalau nanti soalnya berapa tahun, berarti bulannya ini, ya tahunnya lama dia menabung itu dijadikan bulan. Lalu P adalah persentase bunga bank, ya, bukan bunga bak, tapi bunga bank. Persentase bunga bank adalah P. Yuk, untuk lebih jelasnya saya punya soal, contoh soal. Agus menabung di bank sebesar 1 juta rupiah dengan sistem bunga tunggal dan suku bunga 5% per tahun. Tentukan besar bunga bank yang diberikan selama 6 bulan. Nah, yang ditanyakan adalah bunganya, besar bunga. Berarti kita yang diketahui dulu kita data, mau itu apa tadi? Modal awalnya 1 juta. Persentase bunganya 5%. Lama dia menabung 6 bulan. Nah, sudah bulan, berarti langsung aja besar bunga yang ditanyakan. Jawab, rumusnya B sama dengan N per 12 kali P per 100 kali mau. Kita masukkan N-nya adalah 6 per 12, P-nya 5 per 100 kali 1 juta. Tinggal kita hitung, kita coret nolnya. Kita coret nolnya. Nah, jadi ketemu B-nya. Kita coret saja nolnya ini. Oke, 6 di per 12 juga kita bisa sederhanakan, hasilnya adalah 2, maka hasilnya adalah 25.000. Jadi, besar bunga yang diberikan bank adalah 25.000. Oke, lanjut. Contoh soal berikutnya. Oke. Seorang ayah menyimpan uang di bank sebesar 5 juta. Bank memberi bunga 18% per tahun. Tentukan jumlah uang ayah pada akhir bulan kelima. Ya, kita data dulu yang diketahui. Maunya 5 juta, modal awalnya 5 juta. Persentase bunganya 18%. Oke, berarti N-nya lama dia menabung 5 bulan. Yang ditanya adalah maknya, ya kan? Berarti jumlah uang ayah itu berarti modal akhir yang ditanyakan. Berapa uang ayah pada bulan kelima? Berarti kan modal akhir. Jawab, kita masukkan. Oh, ada ini yang ditanyakan bukan bunga. Berarti kita pakai rumus yang kedua, mak min mau. Pakai rumus mak min mau. Mak min mau sama dengan N per 12 kali P per 100 kali mau. Kita masukkan angka di setiap unsurnya.
Berarti mak dikurangi maunya tadi 5 juta sama dengan N-nya 5 per 12 kali 18 per 100 kali 5 juta. Nah, kita hitung, kita coret-coret unsur yang sama, misalkan oke, kita coret nolnya. Lalu 18 dengan 12 sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, sama-sama bisa dibagi 6, berarti 18-nya ini 3, yang bawah 2. Nah, maka kita peroleh hasilnya. Nah, ini 2 kali 3 kali 50.000, habis itu dibagi dengan 2, hasilnya 375.000. Lalu ini kan yang ditanyakan maknya. Nah, ini berarti yang 5 juta harus pindah ruas. Ini min, pindah ruas jadi apa ya kemarin? Jadi plus, berarti mak sama dengan 375.000 kalau ditambah 5 juta. Berarti modal akhirnya adalah 5.375.000. Jadi jumlah uang ayah menjadi 5.375.000. Udah cukup jelas? Nah, untuk soal yang ketiga, nah, Pak Natalius memiliki uang sebesar 6 juta. Uang tersebut ditabung di bank dengan suku bunga 12% per tahun. Jika pada saat diambil uang Natalius menjadi 6.540.000, berapa lama Pak Natalius sudah menabung di bank tersebut? Nah, kita data dulu yang diketahui. Nah, modal awalnya, awal dia menabung 6 juta. Lalu modal akhirnya kan tabungannya menjadi ini 6.540.000, berarti maknya adalah 6.540.000. Lalu bunga bank prosentasenya adalah 12%. Yang ditanyakan lama dia menabung adalah N. Nah, kita jawab, masukkan rumus mak min mau. Mak min mau sama dengan N per 12 kali P per 100 kali mau. Unsurnya kita masukkan, maknya 6.540, maunya 6 juta, dikurangi 6 juta, sama dengan N tetap N, karena yang ditanyakan N, per 12 kali 12 per 100 kali 6 juta. Nah, dari sini bisa dicoret-coret, 12, contreng, gasak, 100 nolnya 2 digasak dengan 6 juta juga bisa. Nah, terus tadi dapat hasilnya, oh ini dikurangi dulu, 6.540.000 dikurangi 6 juta, hasilnya 540.000. Lalu ini hasil hitungan kita, hasilnya adalah 60.000 dikali dengan N, berarti 60.000 N. Nah, yang ditanyakan adalah M, ini kali pindah jadi apa? Bagi, berarti N-nya sama dengan 540.000 dibagi 60.000 berapa? Hasilnya adalah 9. Jadi, lama Pak Natalius menabung adalah 9 bulan. Mudah bukan? Nah, itu materi kita hari ini, cukup sekian. Tetap semangat walau belajar di rumah dan walaupun puasa. Nah, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perjumpaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.